hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Selamat malam para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Kali ini kita akan membahas seputar Injil Kristus yang saya beri judul berkuasa dan tidak terbelenggu. Injil Kristus berkuasa dan tidak terbelenggu. Bacaan kita kali ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Silahkan nanti saudara baca sendiri di rumah, dan kita akan fokus kepada ayatnya yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Injil Kristus bukanlah kitab biasa, tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab lain atau buku-buku ilmu pengetahuan apapun yang ada di dunia ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Jadi Injil adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengandung kuasa yang maha dahsyat. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa Tuhan telah melakukan banyak mujizat melalui jemaat mula-mula, di mana para rasul Tuhan pergi memberitakan Injil, selalu ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu mujizat demi mujizat. Injil Kristus selalu akan menghasilkan mujizat apabila firman itu diberitakan secara berani dengan penuh iman. Karena firman Allah tidak terbelenggu. Manusia bisa saja membungkam mulut si pemberita Injil, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah terbelenggu, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Salah satu mujizat yang terjadi ialah kesembuhan orang yang lumpuh di Listra. Kesembuhan itu terjadi karena firman Tuhan. Orang lumpuh itu sembuh bukan karena Paulus dan Barnabas, tetapi karena iman dia. Bukan karena manusia yang menyebabkan iman timbul dan hati seseorang, tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kuasa firman Tuhan itu sanggup menembus hati orang untuk menimbulkan iman. Dan oleh pemberitaan firman Tuhanlah terjadi perkara-perkara ajaib di muka bumi ini. Karena firman Tuhan akan melaksanakan apa yang telah dikehendakinya. Tertulis, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yesaya pasal yang ke-55
5 ayat yang ke-11. Manusia akan diselamatkan dan beroleh pertolongan melalui pemberitaan Injil. Sayangnya masih banyak orang yang menolak, bahkan melecehkan Injil. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa. Injil diberitakan kepada orang-orang, dan jika orang yang mendengarkan Injil itu merespon dengan hati, merenungkannya dengan akal budi, dan percaya akan berita Injil itu, di mana Yesus telah mati menanggung dosa seisi dunia, dan kita mengaminkannya, maka pada saat itulah kita beriman kepada Yesus Kristus. Itu adalah iman yang murni, iman yang menyelamatkan kita. Nah, jikalau kita melakukan ini di dalam hati kita, maka kita akan beroleh kepastian kapan saja kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika saudara mendengarkan Injil yang murni, yang benar, yang dari Allah, maka jangan pernah keraskan hatimu, tetapi bukalah mata hatimu dan terimalah dia dengan hati yang tulus, agar saudara bisa diselamatkan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberkati pemberitaan kabar Injil pada kesempatan kali ini. Salam Maranatha.